Sebelumnya saya mau ucapin thank you buat Dokter Iki ya, yang kasih kesempatan buat untuk sharing lagi ya. Semoga teman-teman nggak bosen ya, Darwin lagi. Nggak terasa Tidak akan pernah kemarin. bosan dan nggak akan pernah bosan. Thank you dok, thank you ya. Teman-teman, saya mau berbagi siang hari ini ya. Saya mau berbagi langsung aja ke slide saya ya. Saya dibantu oleh teman saya Steven ya. Steve bisa bantu share slide kuku. Oke. Ya, jadi teman-teman, saya 1 jam ke depan saya ingin berbagi tentang mindset, tentang apa yang gua lakuin di 6 bulan terakhir ini ya. Jadi kalau teman-teman kemarin di Januari ya, saya kemarin juga datang ke PCA teman-teman secara virtual, undangan dari Dokter Iki juga. Saya sharing apa yang gua lakukan tahun kemarin ya teman-teman ya. Nah, jadi tahun ini gue ngapain nih, udah sampai pertengahan tahun nih, udah bulan Juni, Darwinnya ngapain aja gitu kan. Ini saya coba sharing ke teman-teman ya, ini yang sedang saya concern dan sedang saya bangun teman-teman. Teman-teman, ini saya berbagi apa yang gue lakuin. Kalau teman-teman merasa, wah ini sepertinya cocok nih, mau dicoba dilakuin, silakan. Tapi kalau teman-teman rasa, oh ini nggak cocok nih, ya jangan dipaksain juga teman-teman ya. Coba diskusi ke leader kita langsung, dan arahan dari leader itu pasti yang terbaik buat kita semuanya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, yang pertama yang ingin saya sampaikan itu, saya dan teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini mengikuti training, kita harus ini ya, harus clear dulu identitas kita, teman-teman ya. Identity kita itu harus clear dulu. Kita datang ke Prudential itu, kita bukan kerja di Prudential, teman-teman, bukan ya. Tapi kita datang ke Prudential ini adalah sebagai seorang pebisnis, ya. Ini harus clear dulu identitasnya. Saya ini datang ke Prudential adalah sebagai seorang pebisnis, ya, seorang business owner. Ini harus clear ya. Jadi Prudential itu kan perusahaan asuransi. Dia itu produce yang namanya polis asuransi, ya. Nah, produk yang dihasilkan oleh Prudential itu perlu disalurkan ke user, ke pengguna. Penggunanya siapa ya? Masyarakat Indonesia. Nah, Prudential itu perlu ada distributor. Distributornya siapa? Saya dan teman-teman semuanya. Kita lah ini ya, agen pemasarnya, gitu kan. Ibaratnya kita ini seperti distributor daripada Prudential untuk menyalurkan produk-produk yang diproduce oleh company kita Prudential. Jadi kita ini statusnya ini adalah sebagai agen pemasar, ya, agen pemasar atau distributor. Oke, teman-teman, sebelumnya saya ingin berbicara tentang fenomena bisnis yang sedang terjadi saat ini, ya. Bisnis online kan banyak nih sekarang, teman-teman, ya. Kita nggak perlu stok barang juga bisa kok bisnis online. Buka toko saya mention aja ya, misalnya sekarang ada platform-platform, contohnya misalnya Tokopedia, Shopee, apalagi ya, itu yang terkenal di Medan. Kalau nggak tahu kalau di Jakarta ada yang lain-lain ya. Teman-teman, itu kan platformnya. Kita mau buka toko untuk saat sekarang itu gampang banget ya. Nggak pakai stok barang juga bisa buka toko kok. Betul nggak? Nah, kita jadi ibaratnya itu penyambung aja. Siapa yang punya barang, dropship ya, istilahnya dropship gitu ya. Saya ambil sama si A, saya jual sama si B. Saya sebagai penyambungnya aja udah dapat duit, seperti itu. Yang mau saya sampaikan, teman-teman, inilah fenomenal bisnis saat ini ya. Dunia makin terbuka, teman-teman realize nggak? Sekarang kita mau belanja itu udah enak banget ya. Semua ada di genggaman kita. Kita mau beli baju, kita mau beli apa saja, tinggal kita cek di online shop, itu semuanya ada, teman-teman ya. Nah, ini yang coba kita renungin ya, teman-teman ya. Kalau satu produk makin banyak yang jual, oke, contoh ya, misalnya masker nih, masker kan sekarang banyak ya, berjamuran, banyak banget yang jual masker. Teman-teman, menurut teman-teman, kalau produk makin banyak orang yang jual, profitnya makin gede atau makin kecil? Marginnya, keuntungannya itu makin gede atau makin kecil? Boleh bantu saya cek nggak, teman-teman? Nah, kalau produk yang makin banyak orang jual nih, ya makin banyak yang jual gitu, produknya itu banjir gitu ya, untungnya itu makin gede atau makin kecil? Boleh cek nggak, teman-teman? Ya, kecil ya, setuju ya, kecil. Karena makin banyak yang jual, itulah realita bisnis yang sedang berjalan saat ini. Tapi saya tanya balik ke teman-teman, ini luar biasanya di bisnis kita ya, agent makin banyak atau makin dikit?
Makin banyak ya. Produk yang dijual makin banyak nggak? Makin banyak orang kenal nggak? Yes, makin banyak orang kenal. Tapi marginnya, profitnya makin kecil atau justru ditambahin? Itu cuma ada di bisnis kita loh. Betul nggak teman-teman? Produk yang dijual makin banyak kan? Orang makin sadar kan? Apalagi pandemi ya. Pandemi ini membuat orang itu makin sadar pentingnya ada asuransi. Artinya produk kita itu makin banyak yang jual. Yang jadi agen pun makin banyak. Tetapi luar biasanya marginnya nggak makin tipis. Prudential nggak ngomong, waduh ini udah banyak yang beli nih, marginnya dikecilin. Enggak, justru marginnya ditambahin. Banyak bonus-bonus. Ada 4 case ya, dapat Fitbit ya, sekarang ya, bulan ini ya, bulan Juni ya. Ada bundling, ada ini, ada itu. Wow, luar biasa. Teman-teman, that's business. Kita harus tahu identitas kita, inilah bisnis yang sekarang sedang happening. Mau bisnis apa yang makin banyak orang kerjain, tapi marginnya nggak makin dikit. Profitnya nggak makin dikit. Sementara bisnis di luar sana, itu makin banyak yang lakuin, makin banyak yang jualin, itu marginnya makin lama makin tipis gitu. Ya, coba kita renungin ya. So kita benar-benar beruntung banget hari ini kita itu bisa bermitra, bisa berbisnis di Prudential ya. Tapi saya rasa semuanya sepakat dengan saya. Kita datang ke Prudential itu pingin bisnis kita itu semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin besar. Apa yang harus kita lakukan teman-teman ya? Jadi ini ada small business versus big business. Saya percaya kita semuanya di sini pingin bisnis kita itu bertumbuh. Makin lama makin besar, makin lama itu bertumbuh terus gitu ya, bertumbuh, growth. Yang paling penting dalam bisnis kita itu teman-teman adalah growth ya, bertumbuh ya. Boleh nggak sama-sama kita chat di kolom chat, tulis bertumbuh gitu ya. Nah, saya doain semuanya bertumbuh ya di tahun 2021 ya. Yes, Ade ya. Ade Darmawan bertumbuh. Yes ya, teman-teman, bertumbuh itu seperti apa? Yang penting kita nggak usah lihat kiri kanan si A, si B, si C. No, yang penting adalah apakah saya sendiri lebih baik dari kemarin nggak? That's bertumbuh. Itulah bertumbuh. Apakah tahun ini saya lebih baik dari tahun kemarin? Kalau kita lebih baik, itu artinya good, bertumbuh. Ya, kita harus bertumbuh. Bagaimana supaya bisnis ini dapat bertumbuh? Ini yang mau saya bagi di hari ini, teman-teman ya. Next, ya, teman-teman. Kalau kita bisnisnya itu masih mengandalkan diri sendiri, teman-teman, maka bisnis kita itu akan tetap jadi small business ya. Ya, next ya. Kita mau big business ya. Nah, big business itu kalau small business itu direct selling ya. Kita jualan. Bagus nggak jualan? Yes, jualan itu bagus ya teman-teman ya. Darwin sampai hari ini juga masih jualan. Direct selling gue lakuin nggak? Yes, saya masih lakuin ya. Tahun kemarin, Win, ya setiap tahun gue jualan pribadi teman-teman ya. Saya tahun kemarin jualan pribadi juga lumayan teman-teman ya, masih ada ya. Tahun ini juga masih ada jualan pribadi. Small business itu based on reference ya, referral ya, udah itu short term income teman-teman ya. Kita jualan, kita dapat komisi ya, short term income ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita mau beralih ke big business ya teman-teman ya, tidak ada cara lain, tidak ada cara yang lain. Next slide ya. Kalau kita mau beralih ke big business teman-teman, itu kita harus lakukan yang namanya rekrut ya. Kita harus rekrut semakin banyak orang-orang untuk melakukan, untuk berbisnis, bermitra dengan kita. Jadi saya selalu sampaikan sepanjang tahun 2021 ke tim saya, ke leader saya, kalau kita mau bertumbuh, solusinya cuma satu, kita harus rekrut. Yuk sama-sama kita chat, yuk rekrut ya. Rekrut. Itulah rahasia kita bisa bertumbuh di bisnis ini, teman-teman. Dulu ya, sebagai agent ya, waktu zamannya saya jadi agent ya, teman-teman ya, itu minimal penjualan pribadi itu 150 juta untuk dapat promosi jadi UM. Tapi dengan bisnis plan yang baru sekarang, itu tidak ada yang namanya personal sales. Tapi kalau kita itu bisa build tim ya, kita teman-teman, kita bisa bangun tim teman-teman ya, itu kita juga bisa promosi jadi AAD. Ya,
Rahasia bisnis ini bisa besar. Rahasia hari ini Prudential bisa besar. Seluruh Indonesia ada Prudential. Dari Sabang sampai Merauke, teman-teman ya. Sampai ke pelosok-pelosok juga ada Prudential. Itu bukan karena direct selling langsung satu individu, teman-teman, tapi adalah dari kekuatan rekrut, teman-teman. That's big impact yang akan dihasilkan kalau kita itu mulai merekrut. Teman-teman, yuk kita harus benerin mindset kita dulu ya, teman-teman ya. Bisnis ini akan jadi gede kalau kita itu ada rekrut ya. Tapi kalau memang kita hanya jualan pribadi, teman-teman ya, itu income-nya instan, langsung kerasa gitu ya. Saya jualan bulan hari ini, minggu depan udah dapat komisi, ya kan? Itu kalau kita dari jualan pribadi ya. Tetapi impact-nya untuk bertumbuh itu akan sangat sulit ya, teman-teman ya. Tapi kalau kita gunakan rekrut, teman-teman, ini luar biasa ya. Rekrut yang mana, Win? Setiap tahun ini yang paling penting ya. Kalau kita mau bangun bisnis ini ya, new recruit, NAA. Kalau di Prudential istilahnya NAA ya. Kita harus lakukan yang namanya new recruiting. Kita harus ajak orang-orang baru. Bagaimana kita mengajak orang-orang baru untuk membangun bisnis ini? Itulah yang kita pelajari setiap hari, teman-teman. Sales talk, kalau kita jualan namanya sales talk ya. Kalau kita rekrut namanya itu apa ya? Business talk ya. Nah, apa yang mau kita omongin? Seperti tadi di opening saya ngomong tentang bisnis sekarang fenomenal ya. Kita mau belanja apa aja, mau cek harga itu gampang, bisnis yang makin banyak orang lakuin, marginnya makin tipis. Kamu ini mau denger nggak ada satu bisnis yang makin banyak orang kerjain, tapi marginnya nggak makin tipis, tapi justru marginnya makin gede. Menarik nggak? Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin akan membuat orang open-minded untuk melakukan bisnis ini. Jujur, saya pribadi tidak punya cita-cita mau jadi agen asuransi. Tetapi kenapa sampai hari ini saya jadi agen asuransi dan bangga menjadi agent di Prudential? Ya ini karena saya menemukan sesuatu yang luar biasa di Prudential. Hal ini yang kita temukan, inilah yang kita kabar baikkan, memberikan kabar baik ke orang-orang yang kita jumpai. Teman-teman, ini rahasia bertahan di bisnis ini. Banyak yang nanya saya, Win, kenapa kamu 18 tahun di Prudential nggak bosen-bosen gitu ya? Rahasianya cuma satu, karena saya setiap tahun lakukan new recruiting, ada newborn gitu ya. Dan yang kedua, teman-teman ya, rahasia kita bisa makin bertumbuh di bisnis ini adalah promosi. Yuk sama-sama chatting yuk, promosi. Jadi udah direkrut, jangan dibiarin nggak jadi apa-apa ya. Yang rahasianya adalah promosi agent. Ayo fokus promosi jadi AAD. Kalau mau jadi besar di Prudential, kita harus promosi ya. Kita yang sudah leader, yang siang hari ini sudah jadi leader, mau AAD, mau AD, mau AD1, mau EAD. Apa yang harus kita lakuin? Promosikan. Setiap tahun wajib promosikan new leader. Itulah nafas hidup kita, gitu ya. Itu yang membuat kita akan bergairah setiap tahun. Saya tahun ini ya 2021, puji Tuhan teman-teman, bulan Mei kemarin saya sudah promosikan satu new AAD. Ya, tanggal 18 kemarin kalau nggak salah, by sistem udah berubah. Kok bisa promosiin di bulan Mei? Dia adalah Pruventure saya, teman-teman ya. Tahun kemarin dia Pruventure, gabungnya bulan Juni, kontraknya berakhir di Mei. Jadi dia promosinya di bulan Juni ini ya, Pruventure ya. Saya punya fokus teman-teman setiap tahun minimal promosikan 2 new AAD, orang baru. Ya. Kapan bisa ketemu? Kita cari terus, pasti akan ketemu ya. Dari sanalah kita akan membangun yang namanya long lasting income. Di Prudential itu menarik, jadi bukan hanya passive income ya, tapi di Prudential itu ada yang namanya long lasting income. Apa sih bedanya, Win? Long lasting income adalah penghasilan yang tidak dapat dijual. Beda sama passive income. Passive income itu adalah penghasilan dari aset yang kita miliki. Contoh ya, saya punya kos-kosan, saya punya SPBU, ya itu aset ya. Aset yang kita miliki ini bisa menghasilkan yang namanya passive income karena sudah ada sistem yang jalan automatically ya. Itu namanya passive income. Tetapi jangan lupa aset ini one day kalau misalnya kita tidak mau dikelola lagi itu bisa dijual. Kalau sudah dijual passive income-nya hilang.
Tapi di Prudential, kita ada satu bisnis yang sangat luar biasa di Prudential yang kita bangun hari ini adalah bisnis yang bisa menghasilkan bukan hanya passive income, tetapi bisa menghasilkan namanya long-lasting income. Income-nya bisa jalan terus dan nggak bisa dijual oleh penerima manfaat kita. Maksudnya apa sih, Win? Kalau hari ini teman-teman kita mempromosikan leader, kita punya leader itu aset ya teman-teman. Itu mitra bisnis kita itu aset. Pasti semakin hari semakin banyak, semakin bertambah. Jadi aset-aset yang kita miliki ini teman-teman, itu nggak bisa dijual oleh ahli waris kita. Itu luar biasanya bisnis kita ya, nggak bisa dijual ya sama ahli waris kita. Tetapi itu aset akan terus bertumbuh. Itulah luar biasanya bisnis kita. Ya, jadi big business. Ya, oke, next. Ya. Oke, jadi teman-teman kita harus mulai start rekrut ya teman-teman ya. Kita harus mulai start rekrut ya. Itu yang sangat penting yang untuk bisa bertahan di bisnis ini. Mulailah start rekrut ya. Apa yang gua lakukan teman-teman di sepanjang tahun ini teman-teman ya. Apa yang gua sales bisnis talk seperti apa yang gua sampaikan ke orang-orang yang gua rekrut ya. Ini data dari World Economic ya. Saya selalu ngomong ini data dari World Economic ya. Di dunia ini 90% itu orang berada di the masses. Ya, orang pada umumnya. Tapi ada 10% orang di dunia ini yang berada di elit dan top gitu. Siapa sih elit dan top gitu? Orang-orang yang punya penghasilan 36.000 US dollar dalam setahun. Kalau saya teruskan 14.000, 1 US itu 14.000 teman-teman ya. Jadi kalau hari ini kita punya penghasilan bersih itu 500 juta per tahun. Wah, itu luar biasa teman-teman. Kita bersyukur banget kita sudah berada di top 10% orang yang ada di dunia ini ya. Itu luar biasa ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa dapat income 500 juta dalam setahun? Itu yang jadi pertanyaan kan, banyak pilihan. 500 juta per tahun itu per bulannya sekitar 45 juta. 45 juta per bulan gitu ya kira-kira ya. Nah, untuk mendapatkan income seperti itu teman-teman, caranya seperti apa? Ya, oke. Kita coba. Oke, ya, next slide. Ya, teman-teman, kemarin di detik.com itu ada berita yang mengatakan di Indonesia itu ada loh income 250 juta ya per bulan. Profesi apa aja? Nanti teman-teman boleh cek ya profesi apa aja. Salah satunya itu adalah sebagai financial planner, teman-teman ya. Pekerjaan yang kita bangun saat ini. Oke, teman-teman, hari ini saya mau berbagi tentang bisnis di Prudential. Salah satunya bisnis kita ya. Bisnis kita itu bisa membawa kita itu ke top of life yang tadi loh, yang 10% tadi. Dalam waktu berapa lama? 3 tahun. Next, ya. Oke, jadi saya jelaskan. Jadi income itu bisa yang berasal dari yang namanya active income. Ada juga yang bisa dari passive income. Kalau active income itu berarti kita kerja ada duitnya, tapi ada juga yang namanya dari passive income, teman-teman ya. Passive income itu artinya duit yang bekerja buat kita ya, aset yang bekerja buat kita. Tetapi hari ini saya mau kenalkan ada satu income lagi yang namanya tadi apa? Ya, next. Long lasting income ya, tadi yang sudah saya jelasin ya. Nah, di bisnis kita itu ada yang namanya long lasting income. Long lasting income itu seperti apa? Ya, next ya. Nah, di Prudential itu kita punya karir teman-teman ya, bergabung jadi agent, udah itu jadi AAD, jadi AD, udah jadi AD bisa AD 1, 2, 3, 4, 5, 6 generasi teman-teman ya. Dan yang paling penting yang namanya long lasting income itu apa teman-teman? Long lasting income itu bukan AD loh teman-teman. Long lasting income itu adalah AD abadi. AD abadi itu apa, Win? AD yang memiliki minimal 5 direct AD. Kenapa dibilang AD abadi, Win? Kalau seorang AD, teman-teman ya, dia punya 5 direct AD, maka dia tidak ada lagi yang namanya maintenance. MOC udah nggak ada. Jadi kita istilahkan, kita bahasakan, saya pribadi bahasakan ke tim gua, cepet-cepet capai AD abadi. Bagaimana capai AD abadi? Bagaimana supaya kita bisa jadi AD abadi? Lahirkan 5 direct AD. 5 ya, jadi bukan cucu, cicit, cocok, nggak hitung. 5 direct AD. Kalau sudah punya 5 direct AD, maka kita sudah jadi yang namanya AD abadi, tidak ada maintenance,
dan kita itu tetap berhak mendapatkan royalti. Ya, seperti itu ya. Terus lakukan itu secepatnya. Secepatnya capai 5 direct AD. Jadi goal kita datang ke Prudential, teman-teman, kalau cuma jadi agent, AAD, cuma jadi AD, nggak ada bedanya dengan bisnis yang lain. Aktif income dan pasif income. Tetapi kalau hari ini kita sudah goalnya adalah capai AD abadi, itulah yang membuat bisnis kita berbeda dengan bisnis yang lain. Karena ada long lasting income. 5 AD direct ya. 5 AD direct, maka kita sudah yang namanya AD abadi. Pertanyaannya, gimana cara capai AD abadi? Mau berapa tahun capai AD abadi? Simple. Ikut sistem 5 tahun. Kalau dulu ya, saya jadi agent ya. Zamannya saya jadi agent, 5 tahun di Prudential bisa dapat income 100 juta. Jadi yang jadi fokusnya itu yang penting dapat cepek peonnya 100 juta. Tapi sekarang ya dengan bisnis ini ya 6 generasi ya teman-teman ya. Goal kita itu bukan lagi 100 juta, tapi kita goalnya itu capai AD abadi, long lasting income. Itu yang menarik di bisnis kita. Dan berapa tahun bisa capai long lasting income AD abadi? 5 tahun. Caranya bagaimana? Begini caranya. Ya, oke. Nah, bergabung kita namanya agent. Ingat kalau agent masih aktif income. Jualan baru ada komisi. Kalau jual unit link dapat 5 tahun. Itu pun yang gede tahun pertama, tahun kedua. Ya. Nah, kapan kita mulai dapat royalti? Waktu kita udah jadi leader. Makanya kita wajib yang namanya promosi. Gitu ya. Agent-agent, ayo promosi. Itu penting banget. Gunakan mid-year promotion. Saya nggak tahu ya. Ada nggak yang mau promosi di bulan Juni? Saya doain push. Kalau nggak berhasil di Juni ini nggak apa-apa. Masih ada nanti 1 year, full year promotion. Sampai Desember. Agent ke AAD ada diskon nih. 300 juta doang omsetnya. Grup loh, bukan pribadi. Ya, teman-teman. Ini royalti yang kita dapatkan. Seluruh Indonesia sama royaltinya ya. Kalau sudah AAD, Anda dapat royalti 45% dari komisi tim Anda, tahun keduanya 30%, AD ke agent 70%, 40%, tahun pertama 70, tahun kedua 40, dan seterusnya sampai AD 6. Ini royalti seluruh Indonesia sama ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, caranya bagaimana, Win? Caranya begini. Kalau kita ikut sistem ya teman-teman ya, boleh nggak sama-sama kita cek ikut sistem. Jadi bukan cuman jadi agent di Prudential ya, cuma jadi agent, enggak. Ikut sistem, ini penting banget ya. Ikut sistem teman-teman, ini sangat penting. Jangan habisin waktu kita nggak ikut sistem, sayang banget gitu ya. Fokuslah, bayar hargalah dalam 5 tahun ini. Kita akan jadi seorang AD abadi, teman-teman ya. Tahun pertama nggak apa-apa, saya masih agent, nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa. Tahun pertama kita jadi agent, fokus jualan pribadi 200 juta. Ini saya rekrutmen talk saya ini masih yang dulu ya, belum yang terbaru. Yang dulu itu kan agent ke AAD 400 juta. Jadi ini saya masih 400 juta, teman-teman ya. Agent jualan pribadi 200 juta, rekrut 4 mitra bisnis. Ya. Jadi kalau produksi pribadi saya dan mitra bisnis saya total semuanya 400 juta, maka saya akan promosi jadi AAD gitu ya. Ini BOP saya teman-teman ya. Nanti bahannya saya mungkin boleh share ke Dr. Iki ya. Tapi kalau teman-teman punya yang lain juga nggak apa-apa. Ini saya sharing apa yang gue lakuin di tim saya, teman-teman di rumah saya gitu ya. Ini ya. Jadi teman-teman kalau kita jualan pribadi 200 juta, kita ada agent nih. Dapatnya apa? Komisi doang sama bonus, ya kan? Income masih 7 juta. Kalau mau income lebih besar, ya jualan makin banyak. Kalau agent. Nah, teman-teman, tahun kedua, kita itu sudah jadi seorang AAD. Ya kan? Mau jualan pribadi boleh? Boleh, silahkan. Tidak mau jualan pribadi boleh? Boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak jualan pribadi, apa yang gue lakuin, Win? Nah, ini ya. Dari tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Kerjanya sama. Kerjanya apa? Setiap tahun fokusnya udah beda. Fokusnya bukan jualan lagi. Mau jualan boleh untuk test market. Darwin juga ada jualan. Tetapi fokusnya bukan itu. Fokusnya apa? Promosikan. Kalau sudah jadi leader, fokusnya apa? Promosikan. Promosikan apa, Win? 2 new AAD. 2 new AAD. That business will work. Ini bisnisnya akan bekerja kalau kita punya mindset yang benar. Big business, gitu ya. Setiap tahun lahirkan 2. Teman-teman kalau disuruh lahirkan 10, mungkin waduh, mau kayak mana 10, betul ya? Tapi saya percaya ya, kalau dari awal tahun, dari hari ini kita niatin leader.
Ayo, kalau kita dari sekarang niatin, saya mau lahirkan minimal 2, saya yakin pasti minimal 1 udah naik. Tapi niatin mulai dari sekarang. Lihat ya kekuatan bisnis kita ya. Kalau kita lahirkan 2, what will happen gitu ya. Tahun kedua, cetak 2 new AAD. 400 ya. Kita sendiri juga 400 misalnya. Agent-agent kita yang lain yang nggak promosi misalnya kan. Total 1,2 M. Naik kan jadi AD kan. Syarat untuk AD kan 1,2 sebelum pandemi. Sekarang diskon tinggal 900. Berapa penghasilan kita kalau kita nggak jualan win? Tahun kedua udah nggak jualan win. Saya cuma bener-bener fokus bangun tim. Tim gua 1,2 M. Inilah penghasilan kita. Dari tahun kemarin, tahun keduanya masih dapat kan 30 plus 13,5. Betul? Ini kan penjualan tahun kemarin. Tahun ini, tahun kedua, dia dapatnya apa? Royalty. Royalty AAD tahun pertama berapa? 45% dari komisi agent. Betul? 45% dari 30% omset. Berarti penghasilan seorang AAD yang timnya 1,2 M, yang nggak jualan pribadi, penghasilan AAD itu setiap bulan sekitar 20 juta. 20 juta tahun kedua. Ya kan? Tahun ketiga, kita lihat tahun ketiga. Tahun ketiga, kita akan masuk ke top 10 orang yang ada di dunia ini. Dengan cara seperti apa tahun ketiga? Sama. Kita hanya fokus lahirkan new AAD 2 orang lagi. Si C dan si D. A dan D akan secara natural akan bertumbuh sendiri. That's why kita butuh agency, kita butuh culture supaya orang yang masuk dalam agency ini punya apa ya, tujuan yang sama, punya visi yang sama, punya ini ya, semangat, environment, budaya, culture yang sama. That's why kita harus ada dalam in-charge dalam agency, teman-teman ya. Bangun culture ini, teman-teman. C dan D orang baru, ya kan? 400. A dan B kan udah tahun kemarin jadi AAD, ya kan? Apa yang terjadi di tim kita? Ini nggak ada jualan pribadi loh ya, teman-teman ya. Tahun ketiga, maka income kita itu akan menjadi 45 juta per bulan. Atau per tahun berapa? Udah di atas 500 juta. Atau dengan kata lain, kita sudah masuk ke top 10% orang yang ada di dunia ini. Teman-teman, kalau hari ini Anda pernah bertanya dalam diri Anda sendiri, mungkin Anda pernah berdoa, Anda minta Tuhan tunjukkan saya jalan, bagaimana saya bisa punya income 50 juta konsisten setiap bulan. Jawabannya, ikut sistem, promosi setiap tahun, promosikan 2 orang setelah Anda jadi leader. Lakukan itu dalam 3 tahun, maka ini pasti. Ini pasti. Income kita akan capai 50 juta. Teman-teman, pertanyaannya, hari ini kita mau kerja apa untuk bisa mendapatkan income 50 juta konsisten dan terus bertumbuh? Margin nggak makin lama makin tipis. Jawabannya ini. Ikut sistem. Yes, ikut sistem. Lihat ya, ini belum selesai ya. Belum AD abadi, masih bisa demosi. AD bisa demosi loh teman-teman. Ya, di Prudential juga AD bisa demosi. Yang nggak bisa demosi apa, Win? AD abadi. AD yang memiliki 5 direct AD, itu nggak bisa demosi ya. Tahun keempat juga sama, lakukan. Rekrut 2 orang baru, promosikan dia jadi AD. System will run. Kita akan bertumbuh, income kita akan sampai 90 juta. Dan ini tahun kelima yang tadi saya ngomong, long lasting income itu terjadi di tahun kelima. Tahun kelima, AB udah jadi AD, CD udah jadi AD, F sudah jadi AD, ini udah EAD namanya kalau dia punya 6 kedalaman. Ya, kedalaman itu pengalaman saya teman-teman ya. Hari ini saya juga punya cicit, cucu, cocok udah generasi ke-6. Itu uncontrol. Percayalah saya, itu uncontrol. Kita nggak tahu loh, AD kita itu bisa duplikasi, kita nggak tahu. Tetapi yang bisa kita kontrol apa? Diri kita sendiri. Lahirkan new leader. Itu penting banget. New blood. Di bisnis ini penting banget new blood-nya. Orang baru. Jadi fokus lahirkan orang baru. New leader. Orang yang punya niat. Orang yang punya mimpi. Orang yang punya keinginan ingin masuk top 10% orang di dunia ini. Ingin melakukan lebih dalam hidup ini untuk melayani keluarganya, untuk mengasihi keluarganya lebih lagi. Orang-orang seperti ini ajak ke dalam bisnis kita. Bangun bersama-sama bisnis ini. Walk with one. Itu tema kita tahun ini ya. Walk with one. Investasikan hidup kita kepada mereka. Berjalan bersama-sama mereka.
ya, bagaimana prospek, bagaimana HO dan sebagainya, ya. Maka di tahun kelima kita akan capai yang namanya AD abadi. Income seorang AD abadi itu minimal 222 juta. Ya, Ahwin, kamu ngomong aja nih, bener nggak di Prudential ada orang punya income seperti ini? Ya, kita lihat ya, teman-teman. Ini pandemi. Ini contoh ya. Contoh ya, ini income di Medan ya, teman-teman ya, leader-leader kita di Medan, agent-agent kita di Medan. Next. Slide-nya nggak jalan ya? Ini masih tahun kelima ya, Steve ya? Halo? Saya terputus atau slide-nya yang keputus? Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan ya, boleh drop di kolom chat ya. Oh, slide-nya tuh, oke, kita sambil nunggu slide-nya ya. Oke. Sepertinya yang share screen ini ya, yang share screen hilang ya, keluar ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nanti kita tunggu bentar ya. Oke teman-teman, kalau ada yang pingin bertanya atau apa, tadi yang saya ini ya, yang saya sharing ke teman-teman, itu yang gue lakuin saat ini. Jadi sekarang ini saya lagi fokus untuk rekrut ya. Jadikan itu sebagai habit. Saya percaya teman-teman, destiny, tujuan kita itu ditentukan dari habit kita, teman-teman. Destiny itu ditentukan dari habit yang kita lakukan hari ini ya. Habit itu adalah sesuatu yang berulang-ulang kita lakukan terus-menerus ya. Teman-teman, habit yang sekarang saya lagi bangun, yang sedang saya build up teman-teman, itu adalah habit untuk rekrut ya. Rekrut and activate ya teman-teman ya. Jadi jangan hanya rekrut, pastikan dia rekrut dan minimal jual 1 polis. Ya, itu penting banget ya. Jadi jangan cuma hanya rekrut, tapi rekrut dan minimal lahirkan jual 1 polis. Jadi NAA, istilahnya NAA ya teman-teman ya. Itu yang perlu banget yang kita sekarang fokuskan bersama-sama. Karena coba perhatikan ya, as a leader, kita tahu semua kontes sekarang kan lihatnya NAA teman-teman ya. Kita mau production club pun ya, kita mau promosi ya, sekarang promosi juga ada NAA ya di perhitungannya. Kenapa itu penting teman-teman? Karena kontribusi dari orang baru itu besar teman-teman ya. Mereka itu kalau new agent ya, biasanya itu minimal itu dia punya fresh market biasanya ya. Ini yang saya ngomong yang standar ya. Ada juga sih new agent yang nggak punya market ya teman-teman ya. Tetapi nanti ada caranya ya. Caranya itu nanti kita bisa belajar ya teman-teman ya. Oke Steve, mungkin boleh share screen. Steven udah balik ya ini ya. Sinyalnya nggak bagus sepertinya ya. Dia ke apa lagi? Keluar lagi. Oh, minta co-host ya. Steven bisa dijadikan co-host nggak ya, supaya bisa share screen ya. Steven-nya dijadikan co-host. Oke. Ya, jadi teman-teman sambil menunggu ya, Steven jadikan co-host dan bisa share screen ya nanti ya. Bisa? Ya, Bang Hejo, coba Stephen belum di co-host ya? Bang. Oh, udah. Sudah. Oke. Siap. Nah, jadi teman-teman, fokusnya itu adalah direkrut. Kalau kita mau growth di bisnis ya, bagaimana kita membangun bisnis ini jadi besar. Nah, ini lanjut ya. Ini komisi agent. Jadi agent itu bisa punya penghasilan, bisa dari jualan ya. Ini income per bulan ya seorang agent. Next ya. Ini saya sharing ya. Ini bukti-bukti di Prudential bisa Win sekarang jualan gitu ya. Ini buktinya contoh ya. Next ya. Jalan. Next slide. Kepental lagi ya. Nggak jalan nih slide-nya. Di sinyal saya yang kurang bagus atau tempatnya Steven? Ya, keluar lagi si Steven. Nggak bisa share screen lagi. Ya udah deh, nggak apa-apa, nggak usah di-share lagi. Sinyal yang kurang bagus ya, Steve ya.
Nah ini, Nggak, yang kantor tiba-tiba putus, gue pakai pribadi kok. oh oke, ini nggak muncul. Ya udah nggak apa-apa lah, Steve. Lagi ada gangguan nggak apa-apa. Oke, teman-teman nggak apa-apa ya. Tadi bahan saya juga udah selesai ya, yang 5 slide, yang 5 itu yang penting ya teman-teman. Selanjutnya ini cuman saya mau mungkin untuk ini ya, untuk reconfirm ke teman-teman, meneguhkan gitu ya. Di bisnis ini luar biasa ya, bisnis kita bisa tetap growth ya. Saya mau kasih lihat bukti-bukti sih sebenarnya di next slide berikutnya, tapi nggak apa-apa, ini lagi ada gangguan jaringan, nggak apa-apa. Berikutnya teman-teman, saya mau tutup dengan 4 hal teman-teman ya. Saya mau tutup dengan 4 hal ya, sebelum kita nanti tanya jawab ya. Steve nggak perlu share lagi deh, Steve. Kamu punya sinyal jelek banget. Udah ya, nggak usah dicoba lagi ya, Steve ya. Oke, thank you, Steven. Teman-teman, saya mau tutup dengan 4 hal ya, teman-teman ya. Apa yang membuat seseorang itu bergerak? Ya, apa yang membuat kadang kita berpikir ya, kenapa sih si A mau jalan, si B nggak mau jalan gitu ya? Teman-teman, saya belajar dari salah satu filosof Romawi ya, namanya Cicero. Teman-teman nanti mungkin boleh googling ya, namanya Cicero gitu ya. Filosof Romawi ini dia mengkategorikan manusia itu kenapa want to action ya, itu karena 4 hal ya. Yang pertama itu kalau seseorang itu kalau melakukan ikut-ikutan ya, sekarang lagi heboh kripto ya kan, semua sibuk beli kripto ya, cryptocurrency gitu kan, lagi heboh doge, semuanya beli doge ya kan, turun semuanya nyangkut gitu ya. Itu namanya orang yang breed, katanya begitu. Jadi manusia itu ada yang breed itu brutal ya. Brutal itu artinya lagi heboh apa ya, ikut gitu. Ya, ikut-ikutan gitu ya. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan itu artinya kita itu berarti brutal, teman-teman ya. Brutal itu ikut aja, lagi ya pas ketemu lingkungan yang tepat ya bagus gitu. Tapi kalau pas ketemu lingkungan yang nggak tepat, waduh bahaya banget ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ya. Yang kedua, itu manusia itu ada manusia yang ordinary. Kalau ordinary itu dia katakan do something because of needs ya. Jadi mereka itu melakukan sesuatu karena kebutuhan, karena lagi butuh. Dan biasanya begitu kebutuhannya udah terpenuhi, ya udah gitu. Dia nggak berpikir untuk mau melakukan lebih lagi, karena dia hanya melakukan sesuatu, terdorong untuk melakukan sesuatu karena kebutuhan, karena needs ya. Yang ketiga, teman-teman ya, yuk kita sama-sama, kalau kita mau bertumbuh, kita nggak jadi ordinary, tapi kita harus smart. Jadi pebisnis harus smart, pebisnis yang smart ya. Pebisnis yang smart itu seperti apa? Kita do something, kita action, itu karena kita belajar. Kita belajar terus-menerus, dan kita upgrade, kita inovasi. Teman-teman ingat ya, kerja keras tanpa pengetahuan itu sia-sia, kurang maksimal. Saya ulangi ya, kerja keras tanpa pengetahuan itu hasilnya nggak maksimal. Banyak nggak orang kerja keras dari pagi sampai malam prospek tapi nggak tepat sasaran, ya udah kurang maksimal hasilnya, jangan. Nah, jadi kita perlu belajar. That's why kita perlu training. Teman-teman, ayo ikut training di agensi masing-masing ya, training produk, training HO, itu belajar terus teman-teman ya. Produk kita kan makin lama makin banyak. Tahun ini ada perwarisan, bentar lagi mau launching produk baru teman-teman ya, bulan depan ya kalau nggak salah ya. Nanti udah ada produk baru lagi teman-teman, akan di launching oleh Prudential, tuh bagus banget ya. Kita belajar gitu ya, bagaimana sales stock-nya, marketnya di mana dan sebagainya ya kan. Itu ya. Dan yang terakhir, nah ini paling bagus nih ya, kalau kita mau terus bertumbuh, don't stop at smart, tapi kita harus jadi pebisnis yang wise ya. Orang yang wise itu melakukan sesuatu itu berdasar karena dia tahu why-nya gitu. Why? Ada yang ngomong if your why is so clear, maka kita akan temukan how-nya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu penting banget ya, kita itu terus bertumbuh, karena rahasianya cuma satu. Di bisnis ini yang paling penting adalah bertumbuh ya. Jadi saya berdoa kita semuanya di sini semuanya bertumbuh ya di tahun 2021 ya. Go promosi, promosikan, dan jangan lupa prestasi ya. Jadi
promosikan prestasi. Oke, thank you. Mungkin itu aja dari saya. Kita next ke mungkin Q&A bila ada ya teman-teman ya. Saya kembalikan ke MC ya. Thank you. Berikan applause dulu dong untuk Bro Darwin kita. Aduh, luar biasa Pak Darwin hari ini ya. Itu kenapa dia macet ya, nggak mau keluar. Karena income itu udah nggak kuat lagi oleh IT ya. Ataupun oleh... Jadi itu baru 225 juta, itu nggak muncul nih. Jadi mereka kayaknya para peserta stres gitu Darwin ya. Jadi belum dulu lah seperti itu. Tapi kebetulan nih ada Pak Apianto juga. Kita buka Q&A ya Pak Apianto ya. Untuk pertanyaan teman-teman mungkin ada 3 pertanyaan lah ya. Silakan teman-teman yang bertanya silakan di chat ataupun langsung kita buka karena ini momen kesempatan yang luar biasa. Kita hari ini mendapatkan seri yang waduh saya aja sampai gregetan pengen rekrut lagi nih ya. Jadi kita pun harus belajar dengan siapapun teman-teman ya. Karena duit itu adalah rekrutmen. Rekrutmen, udah harga mati rekrutmen. Uang 225 juta itu di luar sana setengah mati Pak Darwin. Kita kalau punya uang 100 juta Pak Darwin, 100 juta, itu butuh deposito 24 miliar. Ya kan? Butuh deposito 24 miliar dengan rata-rata deposito, betul Pak. Permasalahan adalah sekarang di Peru nggak perlu 100 juta, 200 juta pun dikasih. Sekarang pertanyaan adalah mana yang mau ngasih uang kita kurang lebih hampir 48 miliar seperti itu. Oke, teman-teman, silakan kita buka pertanyaan. Pak Api, silakan dipandu. Ada yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan. Ayo silakan teman-teman, ini kesempatan ya. Silakan Pak Darwin, ada yang nanya ya. Ya, ini ada Ya, Roman, silakan. Dari Maria Ulfa. Ko Darwin, bagaimana bisa sampai ProVenture-nya bisa promosi? Apa yang membuat dia mau promosi sementara kan ProVenture dapat allowance? Betul, Maria. Jadi ProVenture itu dapat allowance dan dia ProVenture itu dikontrak 12 bulan ya. Jadi after 12 bulan itu mereka memang kalau setiap bulan mereka achieve, maka otomatis mereka akan promosi. Memang itu program Prudential, Maria, 1 tahun itu mereka dipersiapkan untuk jadi MDRT dan untuk promosi jadi AAD ya. Jadi ProVenture saya ini kontraknya setahun selesai dan promosi gitu Maria ya. Kalau udah promosi gimana? Ya allowance-nya udah nggak ada. Terus kalau dia nggak promosi, apakah allowance-nya tetap ada? Yang enggak, karena allowance itu cuma 12 bulan ya. Seperti itu Maria, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih. Thank you. Oke. Dari Ada yang mau tanya lagi? Ahmad Rohman ya. Ahmad Rohman. Silakan. Bagaimana caranya rekrut itu jadi hobi buat leader Pak Darwin? Rekrut itu supaya bisa jadi habit ya, tepatnya itu jadi habit lah ya. Lakukan terus-menerus Pak Ahmad Rohman gitu ya. Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, maka itu akan jadi habit ya. Awalnya belum jadi habit, sekarang gini, kenapa ada leader yang jualan terus? Karena itu dilakukan terus-menerus, udah jadi habit. Darwin, kenapa kamu masih jualan sampai hari ini? Karena udah jadi habit saya. Karena dari saya sejak jadi agent sampai sekarang, setiap tahun memang gue jualan pribadi, teman-teman ya. Ada jualan pribadi. Tetapi fenomenal yang saya lihat, teman-teman, mohon maaf ya, ini di tim saya ya, di grup saya, ada yang kejebak nih ke fenomenal leader, jualan pribadi, ya kan, timnya, unitnya itu tidak bertumbuh. Jadi dia sebagai leader, dia jualan pakai nama spouse-nya, jadi di timnya itu cuma dia dan spouse-nya, jualan pakai nama spouse-nya. That's fenomenal yang terjadi. Pertanyaan saya, kalau itu terjadi, leader ini akan bertumbuh nggak, teman-teman? Saya melihat leader ini stagnan, teman-teman ya. Income-nya juga nggak bertumbuh, mentok ya. Mentok di satu angka gitu. Tidak bisa breakthrough. Karena apa? Tidak ada duplikasi. Nah, itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan. Ini yang kurang sehat. Ini menurut pendapat saya, kurang sehat. Jadi, apa yang harus dilakukan kalau itu sudah terjadi? Ya, kita harus lakukan inilah ya. Kita harus pikirkan jalan keluarnya. Solusinya harus seperti apa, kita harus pikirkan. Kita bangun culture yang baru. Ya, kita bangun culture yang baru. Ya. Itu yang gue lakuin sih. Semoga menjawab ya Pak Ahmad ya. Mulai dari diri kita sendiri ya. Jadi saya juga rekrut ya teman-teman ya. Saya tahun ini ya teman-teman ya, tahun 2021 agent aktif saya ada 29 teman-teman. Agent aktif saya ada 29 luar biasa Luar loh. biasa itu, Saya luar biasa. setiap Kondisi tahun pandemi saya ya. lakukan itu teman-teman ya. Lead by example lah ya. Saya itu selalu saya lakukan teman-teman ya. Salam Pak Darwin, saya banyak save video Bapak. Oh ya, video apa ya? Salah satu pedoman Pak Darwin yang saya ingat selalu adalah the power of one. Bener, kita nggak tahu bahwasannya yang kita rekrut ini adalah jackpot.
kita tidak akan tahu ya teman-teman ya. Saya sangat setuju ya dengan apa kata Bu Vivian. Bu Vivian itu dia pernah ngomong, saya pernah ikut acara, dia pernah ngomong, kita the blood of our business itu katanya darah bisnis kita itu adalah rekrut. Dia nggak pernah nyangka orang yang dia paling underestimate si orang ini, tapi justru orang ini yang melahirkan anak cucu, cici, cocok, dia bilang yang paling banyak ya. Jadi kita nggak tahu, people can change ya teman-teman ya. Manusia bisa berubah teman-teman. Itu yang saya yakini. Nah, tadi mungkin tadi slide saya ya, selain saya tadi salah satu slide saya itu saya udah bahas tentang value ya, ini penting ya. Udah rekrut mau gimana buat orangnya jalan, itu banyak jadi problem ya kan teman-teman kan. Terus kenapa dia mau ikut kita? Kalau ngomong Prudential seluruh Indonesia sama nggak? Sama. Produknya sama nggak? Sama. Royaltinya sama nggak? Komisinya sama nggak? Sama. Terus kenapa harus ikut kita? Nah, sometimes kita ini as a leader kita harus mikir ya, apa yang harus identitas apa yang mau saya bentuk buat saya gitu. Itu penting banget. Itu ngomong tentang value. Value apa yang kita pegang sehingga membuat orang-orang yang bergabung bermitra dengan kita, mereka bisa bertumbuh dengan value yang kita pegang seperti itu. Itu penting banget ya. Nah, jadi itu tips lah ya buat teman-teman ya. Saya kasih tips ya, people can change ya, artinya manusia itu bisa berubah. Kita nggak tahu si A ini akan berubah jadi apa, nggak tahu ya. Orang itu bisa berubah jadi baik, dari baik bisa jadi jahat. Demikian sebaliknya, dari jahat bisa jadi baik. Yang nggak aktif bisa jadi aktif, yang aktif pun bisa hilang seperti itu. Ya itulah manusia. Tetapi satu hal, itu kita nggak bisa kontrol. Nah ini penting ya. Banyak kenapa leader itu muntaber, nggak mau rekrut lagi, akhirnya jualan pribadi aja. Karena ini teman-teman berusaha untuk merubah orang lain. Itu menurut saya itu sesuatu energi yang sia-sia kita habisin. Teman-teman stop, don't change people. People cannot change people. Percayalah itu. Manusia tidak dapat merubah manusia. Hanya Tuhan yang dapat merubah manusia. Setuju nggak? Kita jangan habisin energi kita untuk merubah suami kita. Kita nggak usah habisin energi kita untuk mengubah istri kita, suami kita, anak kita. Kita akan stres. Manusia nggak bisa merubah manusia. Hanya Tuhan yang bisa merubah manusia. So, yang perlu kita lakukan apa? Fokus bagaimana saya bisa melayani orang lebih lagi. Kenapa? Saya pernah tahun 2000 berapa ya? 2012. Saya pernah loh ditawarin sama salah satu nasabah saya. Darwin, kamu itu tinggalin Prudential. Kamu nggak usah di Prudential. Kamu ikut Om aja. Ya. Lu nggak usah di Medan, lu pindah aja ke Jakarta. Ini customer saya orang Jakarta, teman-teman ya. Jadi dia ngomong begini ke gue, lu kalau mau gede, lu harus pindah ke Jakarta. Lu nggak boleh di Medan. Kenapa? Nah, ini versi nasabah saya ya. Ini nasabah terbesar saya selama saya 18 tahun di Prudential Indonesia, teman-teman ya. Dia stay di Jakarta. Saya tidak kenal dia. Kenalnya itu dari servicing ya. Jadi agennya udah nggak aktif, pindah. Terakhir ke saya tahun 2012 ya. Jadi saya udah build relationship dengan dia tahun 2012 itu dia tawarin sesuatu buat saya ya. Darwin, kamu ikut Om, kamu tinggalin Prudential ya. Dia ngomong begini, kamu nggak bosen di Prudential ya. Kamu udah berapa tahun di Prudential? Waktu itu 2012 berarti saya udah 10 tahun ya. Dia ngomong begini, kalau lu mau gede, lu nggak boleh tinggal di Medan. Lu harus tahu ya, Win. Uang di Indonesia itu 80% ada di Jakarta. Dia ngomong begitu ke saya. Kalau lu mau gede, lu pindah ke Jakarta. Lu jangan tinggal di Medan, ya. Jadi uang di Indonesia itu katanya 80% di Jakarta, katanya ya. 20% itu bagi ke Surabaya dikit, bagi ke Medan dikit. Jadi uangnya itu pusatnya semua di Jakarta. Jadi lu kalau mau gede, lu pindahlah ke Jakarta. Lu jangan tinggal di Medan, dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, Om, saya doa dulu ya, Om ya. Setelah saya doa, nggak ada damai sejahtera, teman-teman ya. Saya memutuskan saya tetap stay di Prudential. Kenapa? Dia ngomong apa? Berapa income lu di Prudential? Udah, lu ikut Om. Om kasih 2 kali lipat. Lu tinggalin Prudential. Dia mau saya ikut dia, teman-teman ya. Dia ini pebisnis, pengusaha, juga politikus juga, ya kan, teman-teman kan. Jadi setelah apa yang membuat saya itu pada akhirnya tidak memutuskan untuk ikut dia. Apa yang saya dan apa yang harus saya omongin ke dia, teman-teman. Setelah saya memutuskan hal itu, saya kan mau hubungannya tetap baik ya. Nah, satu hal yang saya ngomong ke dia. Om,
Mohon maaf ya Om ya, ini cuma sharing ya. Om, kalau saya ikut Om, saya percaya Om pasti akan memberikan saya reward yang luar biasa, income yang luar biasa yang saat ini saya belum achieve. Ya, tapi satu hal Om, saya ikut Om. Saya nggak bisa membawa orang-orang juga sama seperti saya. Kan cuma saya. Tapi melalui Prudential, bukan hanya saya yang bisa punya income seperti saat ini, tapi orang-orang yang saya ajak ke bisnis ini juga bisa mendapatkan income yang sama, bahkan lebih besar dari saya. Dan itu hanya bisa saya lakukan melalui Prudential. Ngerti nggak teman-teman? Di Prudential itu kita bukan hanya sendiri loh income 100 juta, tapi kita bisa membawa begitu banyak orang untuk bersama-sama mendapatkan income 100 juta, bahkan lebih daripada itu. Bisa nggak agent kita itu atau leader kita itu income-nya jauh lebih besar dari kita? Bisa, bukan nggak bisa. Hanya di bisnis ini kita bisa melakukan hal itu. Itu yang membuat saya kenapa stay sampai hari ini, teman-teman ya. Mohon izin tips dan trik bagaimana rekrut dan jualan via WhatsApp, mengingat banyak nasabah di Jakarta belum mau ketemu muka, WhatsApp maupun Zoom. Pakai video call. Ini Bro Yudi ya. Bro Yudi, saya pakai rekrut itu pakai video call ya. Kalau Zoom tidak semua orang bisa pakai Zoom ya, teman-teman ya. Kalau kecuali agent ya. Tapi kalau dia masih agent baru, tidak semuanya bisa. Tapi sekarang rata-rata kalau rekrut ibu rumah, ini pengalaman saya. Kalau rekrut ibu rumah tangga, rata-rata udah bisa pakai Zoom sekarang. Karena rata-rata kan online ya, daring ya, belajar online di rumah. Jadi yang punya anak, yang anaknya masih sekolah, udah ngerti pakai Zoom. Nah, pertanyaannya, kita harus ini ya, strategi supaya dia itu bisa bertumbuh. Jadi kalau kita rekrut ibu rumah tangga, teman-teman ya, saya nggak tahu kalau di PCA seperti apa. Kalau di saya, di Medan, culture-nya Medan, itu kan orang sekolah biasanya di pagi, kalau nggak pagi, siang, teman-teman online ya. Jadi ibu rumah tangga itu punya waktu yang menurut saya yang the best untuk mereka bisa bertumbuh itu malam hari. Jadi kita itu selalu buat Zoom itu di malam hari jam 7.30 ya. Jadi jam 7.30 itu kita buat training produk, training apa semuanya itu 7.30. Mereka bisa bertumbuh. Nah, terus kita banyak lakuin, tapi saya nggak tahu kalau di Jakarta di PCA bisa lakuin atau enggak. Kita banyak lakuin yang namanya BOP terselubung. Apa Win BOP terselubung ya? Kalau kita ngomong BOP Prudential, orang nggak mau ikut. Nah, ini kalau orang Medan, nggak tahu kalau Jakarta ya. Tapi kalau kita buat acara yang beda ya, yang adding value. Tadi saya ngomong tentang value ya. Kita banyak buat event di agency sekarang ya. Kita rekrutmen kan puji Tuhan bertumbuh teman-teman. Apa yang kita lakuin? Kita lakukan acara adding value. Contoh ya, bulan ini kita kemarin ada undang yang namanya dokter spesialis patologi klinis ya. Bahas tentang varian corona baru. Health Talk ya. Jadi kita ada 4 tema. Bisa Health Talk ya. Health Talk itu bisa ngomong apa aja lah ya. Kita undang dokter, bahas tentang bagaimana corona varian. Bulan ini kita bahas tentang corona varian baru, ciri-cirinya seperti apa. Itu sudah sampai varian pertama itu alpha sampai delta, dia bahas ya, itu dokter lah pokoknya. Terus dia ajarin bagaimana kita beraktivitas sehari-hari gitu kan. Jadi kita health talk, istilahnya health talk ya. Jadi kita ada buat acara health talk ya. Kita juga ada buat acara misalnya grooming, acara masak buat ibu-ibu ya kan. Kita buat acara belajar buat Bika Ambon. Medan itu terkenal kue Bika Ambon. Kita buat cooking class loh. Jadi kita ngundang calon rekrutan, calon agent. Lu mau belajar buat kue Bika Ambon nggak? Ini yang ngajarin ini bakery terkenal di Medan. Dia kasih dapur. Sekarang banyak belajar online loh. Jadi kita invite orang yang buat kue, mereka buat kelas gitu. Jadi kenapa buat itu, Win? Apa hubungannya sama bisnis kita? Ini orang datang ke acara kita, dia dapat sesuatu, dia akan datang lagi. Oke ya teman-teman ya, karena dia datang, dia belajar. Oh begitu ya. Oh buat kue kayak gini ya. Win, bagus ya cara ngajarnya ya. Saya jadi mau coba lah buat kue. Nanti kalau ada kelas buat kue yang baru lagi, lu kasih tahu gua ya. Bulan depan nggak buat kue, gua bilang begitu. Bulan depan apa? Oh bulan depan itu acaranya bagaimana membangun hubungan. Ya kan? Bagaimana parenting ya. Jadi kita ada 4 topik ya. Biasanya itu kita bahas tentang health talk ya, udah itu investment talk ya, kita ada undang orang-orang bahas tentang apa itu reksadana, obligasi ya, bahas tentang investasi ya, udah itu ada bahas tentang yang namanya
parenting family, bahas tentang family ya, parenting, suami istri, membangun hubungan, dan ini yang keempat ini adalah tentang self development yang tadi, belajar masak, belajar grooming, kita buat BOP terselubung. Jadi kita buat event ini setiap bulan, kita banyak undang calon rekrutan, mereka ikut, mereka belajar sesuatu, nanti kita follow up, mereka mau jadi agent. Kenapa mereka mau jadi agent? Mereka merasa, saya ikut event ini nggak perlu ke kantor, nggak perlu ke apa, tapi daripada saya dapat informasi yang belum tentu benar, banyak kan sekarang informasi hoax ya, WhatsApp group, Facebook, benar, bagusan saya ikut acara-acara yang positif seperti ini. Karena langsung belajar dari pakarnya. Nah, itu sih yang kita lakuin ya, teman-teman ya. Rekrut ya. Setelah dia udah tertarik untuk ini, tapi ya setiap event itu kita selalu ujung-ujungnya itu ada mengkaitkan ya tentang apa yang kita bangun saat ini gitu ya. Contoh, misalnya kita itu bahas tentang apa ya tadi bulan ini kita bahas tentang varian baru ya kan. Nah, dokternya ngomong sekarang okupansi rumah sakit itu penuh semua gitu kan. Ada rumah sakit itu penuh. Jadi waktu di penutup kita ada bahas juga, ada singgung dikit tentang PSS ya. Kira-kira begitulah, nanti dikait-kaitkan lah ya. Itu udah leader-leader udah jago lah ya mengkait-kaitkan. Oke, saya ingat orang yang Pak Darwin maksud itu adalah Pak Arifin Chang ya. Itu Pak Arifin Chang itu leader saya karena dia dari Balike dan bukan orang Medan. Ya. Yang saya bahas tadi Bu Viven itu bukan Pak Arifin. Pak Arifin itu bukan direktur oleh Bu Viven ya. Yang dimaksud oleh Bu Viven itu maksudnya mungkin dia nggak mention namanya siapa, tapi kita tahu lah ya yang dimaksud itu siapa ya. Ya udah pindah ke negeri lain, gitu ya. ke planet lain ya. Oke. Pagi Pak Darwin mau tanya 39 agen, 29 Bu tahun ini. Ya latar belakangnya apa aja? Kalangan pribumi atau maaf any Chinese, terima kasih. Campur-campur Bu. 29 agent saya yang aktif tahun ini sudah jualan minimal 1 case ya. Itu 80% adalah klien saya. Klien ya. Jadi saya banyak rekrut klien. Kenapa Windows rekrut klien? Karena klien saya kan lumayan banyak, tiap tahun jualan kan. Saya punya klien aktif itu lumayan banyak teman-teman ya, karena saya setiap tahun jualan. Terus kenapa lu rekrut dia jadi agent? Karena gini loh, lu kalau rekrut orang, ya, lu kalau jualan, kalau misalnya kita jualan teman-teman, misalnya saya jualan ke dokter Iki ya, paling saya bisa dapat case-nya dokter Iki, istrinya, anaknya udah selesai, betul? Tapi coba ya teman-teman ya, kita kalau rekrut dokter Iki, kita bukan hanya dapat keluarga dokter Iki loh, tapi kita bisa dapat teman-temannya dokter Iki, keluarga besarnya, keluarga besar istrinya. That's the point. Jadi saya banyak rekrut nasabah saya, yang saya lihat ini potensial. Saya rekrut dia, caranya pakai BOP terselubung tadi, gitu kan? Ini acara khusus untuk nasabah, gue bilang begitu. Ini ada ajarin, kita undang loh, tapi cari topik yang menarik lah ya, harus ada panitia yang ngurus itu lah ya teman-teman. Memang itu bukan, saya beruntung lah ya, maksudnya kita punya tim yang maksudnya mereka kreatif lah ya, tim kreatif yang mereka bisa arrange acara-acara yang bisa mengundang massa gitu ya, mengundang massa, kita dapat sesuatu menarik acaranya, udah itu orang kecantol seperti itu ya. Campur-campur kalau dari etnisnya. Tadi yang nasabah teman-teman saya 18 tahun industri ini, nasabah saya yang sampai hari ini polisnya masih aktif, yang preminya paling gede berapa? Enggak sebesar nasabahnya dokter Iki pasti ya. Saya punya nasabah ini nasabah pribadi ya teman-teman, dia polis pribadi, dia beli UP 50 miliar, unit link tahun 2012, preminya itu 1 tahun 1,2 M teman-teman, satu case. Polis pribadinya 1,2 M ya. Itu dari ini bukan dari pribumi ya teman-teman ya, jadi bukan orang Chinese. Yang tadi saya cerita itu nasabah terbesar itu di Jakarta ya, Muslim teman-teman ya, nasabah ya gitu. Sip, mungkin ada lagi. Thank you. Luar biasa. Sudah terjawab ya. Luar biasa. Memang saya setuju ya. Poinnya kalau kita ngerekrut itu sebenarnya dari nasabah kita, jadi hubungan relationship-nya lebih enak, lebih gampang. Tapi menarik juga tip dari Pak Darwin ya, lomba masak semuanya itu keren sekali, bener ya. Kadang-kadang kalau kita langsung to the point di Prudential, kita kabur dulu ya biasanya gitu. Makeup Tapi class juga keren rame. banget. Dokter Iki, kita pernah pengalaman ya, cooking class itu rame, makeup class juga rame, makeup. Waduh. Oh iya, ini ide yang bagus nih.
Betul, betul. Ini ide-ide yang bagus nih Pak Apianto. Mungkin Pak Apianto Benar, bisa benar. buka mungkin salon ya, salon digital gitu Pak Api. Itu siapa tahu banyak yang ikut seperti itu. Tapi jujur, ini ide luar biasa dari Pak Darwin. Banyak sekali ide-ide yang luar biasa. Poinnya cuma satu, jangan mati akal ya. Jadi harus banyak ide-ide yang ada di kepala kita. Dan satu poin terpenting, jangan coba-coba merubah orang ya. Kita aja merubah diri kita aja butuh Tuhan ya. Apalagi merubah orang kan gitu, jangan ya. Kita harus benar-benar fokus pada diri kita dan orang itu biar fokus pada dirinya. Yang penting adalah kita hanya bisa memberikan informasi ya, arahan yang baik tentang bisnis yang luar biasa. Jujur aja Bro Darwin, gua pingin lu sampai malam sebenarnya ya. Kalau malam ya pastinya banget. Saya kemarin Pak Darwin diimunisasi di Prudential kebetulan ya. Di imunisasi Prudential suruh Pak Rusli, begitu imunisasi santai, malam-malam udah menggigil. Itu katanya kalau menggigil berarti responnya positif. Responnya positif ya, kalau nggak menggigil benar berarti nggak dong. positif begitu. Berarti yang dimasukin itu beneran vaksin bukan air putih. Waktu disuntik sama sekali tidak sakit, tidak terasa banget bener, tidak terasa sama sekali. Dan saya pun masih bisa enjoy ya. Tapi begitu tengah malam jam 1 mulai kok agak pegel-pegel gitu kan. Tapi yang pasti teman-teman, kenapa saya bilang seperti itu? Prudential itu luar biasa Pak Darwin. Kenapa? Memikirkan kita untuk vaksin. Memikirkan kita untuk income, memikirkan kita untuk keselamatan keluarga, memikirkan kita untuk masa depan. Jujur, Prudential is the best, all is the best ya. Prudential bisa merubah segalanya dan kita bersyukur teman-teman 51 orang yang hadir hari ini menjadi keluarga besar Prudential ya. Pak Darwin ini adalah suatu tokoh besar di Medan. Saya anggap ada tokoh besar. Ya, jujur saya katakan kenapa tidak pernah ada rasa api-api, nggak ada rasa down-nya segala macam. Iya, Semangatnya terus membara. Saya kalau ngelihat cute-nya Pak Darwin aja, saya semangat gitu. Kita pun saling menyemangati gitu ya. Pak Apianto mungkin dari Depok, apa yang kesan-kesan Anda tentang Pak Darwin dari Medan ini ya? Silakan Pak Apianto. Ya. Pak Apianto ini satu lagi, Darwin belum diimunisasi ya? Dia belum diimunisasi. Besok gue udah daftar hari Selasa. Iya, bisa. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Pak Darwin, teman-teman. Ya, saat teman-teman menjadi leader, memang fokus adalah recruiting. Ya, tadi saya ada dapat sharing dari seorang adik saya. Tadi kita, Bro Darwin, kita sekarang 2 minggu sekali tatap muka, 2 minggu Zoom di kantor kita. Jadi tadi ngobrol, dia bilang gini, Pak, gila lu Pak ya, gue baru ngerasain gitu ya, baru ngerasain bisnis ini luar biasanya, ternyata terbukti berkali-kali dari yang lu udah sering ngomongin, dia bilang gitu. Teman-teman gue yang pada kerja, sekarang kan pada online di rumah. Kan banyak perusahaan yang sistemnya gajinya itu sama uang kehadiran itu bisa sama gedenya sama gaji. Misalnya gaji dia 10 juta, uang kehadiran bisa 10 juta karena sehari orang itu harus datang ke kantor. Gajinya nggak diturunin gara-gara sekarang, tapi karena dia nggak hadir ke kantor, dia nggak dapat uang kehadiran. Sehingga yang tadinya dia terima 20 juta, dia cuma terima 10 juta apa 12 juta. Udah langsung pening semuanya. Teman-teman bayangin gitu ya. Kita gitu ya, saat kemarin lagi parah-parahnya ya udah kita di rumah, lakukan semua dari rumah, kontrol nasabah masuk rumah sakit juga kita urus dari rumah gitu ya. Ketemu agen, semua Zoom apa segala macam, income kita masih terjaga gitu. Jadi benar-benar teman-teman yang disampaikan sama Pak Darwin ini teman-teman harus ingat baik-baik gitu ya, harus terus lakukan ya. Kalau bisa 1 tahun rekrut 2 orang sudah cukup, itu akan segera income teman-teman ratusan juta ya. Lalu beberapa hal yang harusnya teman-teman ingat bahwa semua bergantung sama diri kita masing-masing ya. Teman-teman nggak perlu ngelihat kiri kanan segala macam, orang ngomong ini, orang ngomong apa gitu ya. Semuanya bergantung sama diri kita ya. Kayak tadi Pak Darwin cerita, kalau misalnya dia ikut tadi sama nasabahnya ke Jakarta gitu ya. Ya nggak tahu apakah bisa sukses sampai hari ini gitu ya. Kita kehilangan Pak Darwin dong. Kita kehilangan benar ya kan. Tapi sekarang di Medan gitu ya, nggak perlu ninggalin kampung halaman gitu ya, bisa sukses seperti ini. Jadi teman-teman semua juga bisa sukses di bisnis ini karena sudah ribuan ya Dok ya di Prudential yang income-nya udah 100 juta ke atas, sudah ribuan.
ya Yang teman-teman. pasti kita bersyukur pada Yang Maha Kuasa ya. Benar. Hari ini kita ditakdirkan Pak Darwin, saya, Pak Afianto dan seluruh teman-teman kita menjadi bagian dari Prudential, bersyukur sekali. Benar. Kita merasa nyaman. Ibarat hidup itu gini Pak Darwin. Kita itu ngeliat nggak Erikson kemarin tuh pemain bola kolap kena jantung ya di Iya, lapangan bola. kena serangan itu jantung sama. ya. Orang-orang saat ini yang pekerjaannya di luar Prudential kolap semua ya. Walaupun hidup lagi 3 menit, tapi jujur dia kolap ya. Jadi di Prudential justru alhamdulillah kita nggak perlu sampai kolap begitu ya. Mungkin mental kita kolap tapi income kita tetap jalan ya. Sekolap-kolap kita income kita masih jalan gitu ya. Jadi poinnya teman-teman, Prudential luar biasa banget. Kemarin juga saya ngobrol panjang dengan teman-teman waktu divaksin tuh. Dia bilang gini, gila ya, kita lama nggak kerja, begitu datang divaksin, tapi income nggak berkurang. Nah itu luar biasa banget ya. Luar biasa banget teman-teman ya. Jempolan banget. Thank you Pak Darwin, hari ini luar biasa. Tapi sebelum Pak Darwin keluar, saya minta Kendri berikan sertifikatnya Bang Herman. Oh muncul dia nih yang baru. Ini orang pertama yang divaksin dari BCA. Wow. Waduh. Nah ini dia. Berikan aplaus teman-teman untuk Pak Darwin. Thank you. Ya, Thank you, Pak banget, Darwin. Pak Thank you. Pak Harman, Pak Afianto, thank you ya. Terima kasih banyak. Salam semua sama leader Pak Darwin, sehat selalu dan sampai ketemu lagi Pak Darwin. Dan terus berprestasi dan kita tunggu lagi sharing-sharingnya luar biasanya next lagi. Thank you Bro Darwin, sampai Thank you ketemu Pak Darwin. teman-teman. Untuk Pak Darwin. Thank you, Thank you, Coach. Thank you. Darwin. Thank you ya. Saya izin live ya teman-teman. Thank you Pak Darwin, thank you. Ya, Salam thank you. semuanya. Bye-bye. Ya, alhamdulillah hari ini banyak sekali ya kita udah dapatkan Bang Hejo ya, Pak Pianto dan tim-tim dari Depok dan Tangerang. Ayo saatnya teman-teman untuk rekrutmen, saatnya untuk promosi, saatnya untuk bertumbuh. Nggak ada alasan ya, apapun yang terjadi. Jangan alasan pandemi-pandemi. Makanya divaksin. Masih ada yang nggak percaya nih, vaksin? Ya tunggu di UGD di ICU ya. Kalau nggak percaya, tunggu di kota I ya. Masuk 2 kali 1. Tunggu aja itu ya. Jadi kalau nggak mau ya tunggu 2 kali 1, masukkan di kota, dibalut gitu ya. Jangan coba-coba. Masih ada yang nggak percaya. Bro Api, banyak mau Muslim maupun yang Kristen masih nggak percaya sama vaksin. Tunggu nanti di UGD di ICU ya. Tunggu masuk ventilator. Tunggu 2 kali 1. Lupa income-nya ya. Jadi nomor 1 adalah vaksin. Yang bicara adalah dokter. Vaksin. Saya aja sama Bang Hejo aja stres banget. Di mana mau vaksin? Pakai jalur mana-mana. Si Bang Hejo ke jalur Polda, saya jalurnya Ruslican sampai marah-marah lagi. Karena kemarin saya nggak bisa divaksin sebenarnya. Tapi begitu dengan kekuatan PCA, kita bisa langsung divaksin. Gitu Pak Afianto. Pak Afianto hati-hati. Jangan ketemu orang karena kamu belum divaksin. Ya, jangan ketemu orang. Bahaya. Ya, bahaya. Takutnya bahaya. Daftarkan belasan ribu agen-agen dan leader untuk vaksin gotong royong. Betul. Ini Senin besok udah mulai dipanggilin. Jadi dari tim kita juga udah ada beberapa yang dipanggil. Jadi bergiliran ya kan teman-teman ya, karena kan daya tampung juga nggak banyak. Ya, maksudnya kan ruangannya kan nggak segede stadion, jadi kan mungkin sekali sehari mungkin paling cuma bisa 500 gitu. Memang kalau di Depok tuh perlu gotong royong, kalau PCA memang khusus dia vaksinnya ya, udah dikondisikan di Polda Metro Jaya. Jadi PCA itu mendapat slot khusus. Bayar. Oh kalau Prudential cuma saya doang. Kebetulan saya uji coba. Jadi alhamdulillah yang terpenting gini Pak Api, Bang Hejo, yang penting adalah yuk kita saya juga pribadi adalah saya setuju dengan Pak Api dan Bang Hejo adalah bagaimana tanggung jawab saya melindungi seluruh keluarga besar Prudential terutama di KPM kita masing-masing, agent, leader bahkan nasabah. Saya minta untuk betul-betul kita berikan arahan. Alhamdulillah dengan arahan yang baik teman-teman vaksin itu udah bisa didistribusikan. Kenapa itu terjadi? Kalau kita sudah divaksin kayak sekarang, saya Bang Hejo, kita tuh jadi lebih pede. Jujur kemana aku nggak pede, takutan. Apalagi kemarin Denny Mulyono kena COVID lagi sebelah saya lagi ya naik mobil. Aduh ya. Alhamdulillah karena mungkin amal ibadah saya bagus, jadi saya aman gitu ya. Tambah dapat vaksin. Poinnya adalah teman-teman, ini kalau yang sekarang AstraZeneca kan ya dok? Sekarang AstraZeneca itu ya keren lah. Justru yang efikasinya lebih tinggi tuh Bang. Betul, jadi Astra itu kalau konsentrasinya lebih tinggi dan dia lebih kebal terhadap varian Delta. Betul 92%. Jadi aman. Oh ya, mungkin menambahkan dan saat ini yang diterima di Eropa, Amerika, bahkan kalau mau naik haji itu termasuk AstraZeneca. Sinovac nggak masuk loh itu. Betul. Jadi menambahkan teman-teman semuanya untuk masalah COVID ini bukan nakut-nakutin, tapi intinya untuk bisa melewati pandemi ini ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah prokes. Itu tetap kita nggak bisa ngomong habis vaksin kemudian prokesnya kita acak adul, nggak bisa. Nggak bisa ngomong juga udah divaksin kok masih masuk juga ya, karena habis vaksin masih terus nggak pakai masker ya udah kena lah dia. Tetap prokes, jaga cuci tangan,
segala macam. Masker harga mati lah. Masker segala macam. Masker kalau bisa double sekarang disarankan. Masker Ya. medis dan masker kain disarankan seperti itu. Yang kedua adalah kesehatan, jaga kesehatan dengan makan vitamin yang cukup, bergizi, banyak minum air putih dan segala macam, istirahat, happy thought, selalu happy, meskipun income turun terus happy, ya. Yang ketiga adalah melatih imunitas kita. Caranya bagaimana? Vaksin. Vaksin itu adalah melatih imunitas kita untuk selalu naik. Jadi 3 hal ini harus dilakukan secara bersama-sama. Satu saja nggak bakal bisa, 2 saja nggak bakal bisa, harus 3-3-nya. Prokes, jaga kesehatan dengan vitamin dan pola tidur, pola hidup juga. Yang ketiga adalah vaksin. Jadi 3-3-nya harus saya minta dilakukan sehingga kita bisa nonton kayak Hungaria kemarin, nonton piala Euro, semuanya datang 60.000 orang masuk ke stadion tanpa masker. Why? Karena herd immunity sudah tercapai. Minimal 60% sudah tervaksin, kita bisa cepat masker. Kapan kita bisa cepat masker? Ya nggak tahu, karena warga Indonesia lebih pintar dari Hungaria. Ya, jadi kita mau divaksin aja harus berdebat dan gelut dulu untuk itu. Jadi yang nggak tahu kapan. Mungkin kita akan bisa herd immunity setelah Malin Kundang sudah tidak lagi kepala batu, ya. Dan kita doakan juga Bang Ejo, Pak Api, mudah-mudahan seluruh PCA dan D2 di Depok semuanya bisa segera dalam 2 bulan ini tervaksinkan. Amin. Semoga juga dalam berbisnis kita lebih aman nyaman, karena prinsipnya adalah bagaimana selain menjaga diri kita, menjaga keluarga dan nasabah-nasabah kita. Ya. Dan pasti adalah kami para G-Owner nggak akan pernah bosan-bosan, bahkan segera untuk membantu memfasilitasi informasi segala macam. Karena kita itu care sama teman-teman. Kita melihat bagaimana Pak Usin, sahabat karib saya di Surabaya, harus meregang nyawa hanya gara-gara datang kondangan cuma 2-3 hari, habis itu meninggal. Kemarin Wan Abud main Jin and Jun, itu bukan kondangan juga, 2-3 hari meninggal dunia, padahal diisolasi mandiri. Bukan ini hari ini Dok, yang ngarang lupus siapa? Ya, meninggal juga, ya. Hilman. Ya, bukan. Mantepnya kan dia kan berdua ngarang. Gusur itu kan berdua. Dan namanya informasi Gusur. Dari Prudential Bang, banyak banget adik-adik yang meninggal Bang, banyak sekali. Ya, kita harus sama-sama care, menjaga terutama keluarga. Karena kadang-kadang kita teman-teman bisa jadi misalkan Heri kebel, bisa jadi lo OTG tapi belum tentu orang tuamu, anakmu segala macam. Dan hebat dan ngerinya lagi, Delta itu menyerang usia muda. Nah, iya, Delta menyerang usia muda. Benar, remaja disikat semua. 30 tahun ke bawah banyak yang betul. Dia menyerang justru yang muda disikat, ya. Jadi hati-hati teman-teman karena ini nggak nyata. Jangan coba-coba main-main dengan virus. Sekali lagi teman-teman, thank you banget hari ini atas partisipasinya. Kami bangga dengan teman-teman semua. Dan semoga apa tadi disampaikan oleh Pak Darwin akan terus menjadi nyata bagi kita semua. Dan salam sukses untuk teman-teman semua. Dan silakan Bang Ejo ditutup. Akhirnya, sama bangsa Indonesia, saya tutup. Dan silakan beraktivitas, jaga kesehatan teman-teman. Jaga kesehatan, jaga aktivitas. Dan selalu jangan lupa pakai masker. Prokes ya. Amin. Yes. Semoga jangan lupa selalu. Produksi minggu depan ditingkatkan itu. Oh iya. Amin. Karena Exeking dan Party Corporation 2 minggu ini parah. Yo, bagi yang mau vaksin lupa Bang, terakhir bagi yang mau vaksin jangan lupa nggak boleh minum kopi atau kafein ya 2 jam 3 jam sebelum vaksin. Dan begitu divaksin segera tidur ya, dan siapkan namanya Sunmol. Biasa lumayan lah ya, 1 malam meriang dikit-dikit ya. Nggak apa-apa ya. Anggap kayak ini aja Dok, vaksin apa namanya kalau anak kecil kan kalau lagi sakit. Oh iya, BCG. BCG. Dan sekali lagi suntikannya nggak sakit ya, setelah itu 6 jam baru lumayan pegel, itu aja. Oke, sukses selalu, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman-teman semua. Teman-teman semua, selamat pagi. Bye. Bang Ejo, Bang Api.